Payday, 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 payday. Bukan pede ya. Ya, kita harus pede, kita harus confidence, percaya diri. Tapi ya, ada hal yang lebih penting lagi. Payday, yaitu adalah hari gajian. Nah, biasanya kalau misalkan kita baru gajian, kita suka bingung nih. Kayaknya mau cepat-cepat dihabisin, ditabung, atau mau diapain nih? Kalau gajinya banyak banget ya, itu kayaknya lebih enak, tapi belum tentu juga. Jadi mesti ngapain? Sebelum bahas lebih detail, boleh dong nanya dulu, kamu habis gajian biasanya ngapain? Langsung ditabung, makan-makan, bayar tagihan, atau apa? Apapun jawaban kamu, pada dasarnya hal tersebut menunjukkan behavior ataupun perilaku dan juga habit kamu atau kebiasaan kamu dalam melakukan pengelolaan keuangan. Jadi, apa yang harus dilakukan habis gajian? Kalau aku sendiri memiliki beberapa rekening tabungan yang aku sudah bagi-bagi, yang sudah aku rencanakan tabungan A untuk apa, tabungan B untuk apa, dan tabungan C untuk apa. Itu cuma contoh ya, bukan berarti aku punya banyak rekening tabungan dan semua uang gajian lari ke tabungan. Enggak dong. So, tips number 1, pay yourself first. Pay yourself first berarti kamu harus menyisihkan sebagian dari gaji kamu untuk ditabung maupun diinvestasikan. Berapa jumlahnya? Idealnya kamu harus mengalokasikan minimal 10% untuk menabung dan investasi. Ini dan ya, bukan atau, jadi 10% itu sudah menabung dan investasi. Jadi, abis gajian jangan lari kemana-mana dulu, parkir dulu di tabungan ataupun rekening investasi kamu. Mungkin ada yang bertanya, kalau misalkan kurang gimana? Kalau kurang, usahakan minimal 10%. Kalau nggak bisa di bulan ini, usahakan di bulan depan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan lebih dari 10% gimana? Nah, itu malah lebih bagus. Sekarang tips kedua, abis gajian jangan lupa bayar cicilan dan utang-utang ya. Jadi jangan sampai nanti ada cicilan yang nunggak, itu bisa bahaya. Kita tahu bahwa bunga utang itu tidak murah, itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya kemungkinan kamu akan diberikan beban lebih, misalnya kamu akan terkena penalti karena adanya keterlambatan utang. Jadi solusinya, sebelum kamu memutuskan untuk apply kredit, apply utang, ya kamu cek kembali dulu apakah utang tersebut itu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, pertimbangkan rasio utang kamu. Jadi kalau misalkan utangnya kayaknya udah terlalu membebani nantinya ya, jumlah cicilan yang harus dibayarkan, sebaiknya jangan apply ataupun jangan memutuskan untuk ambil utang. Abis nabung, investasi, bayar utang, cicilan, jangan lupa kamu bayar tagihan-tagihan yang memang perlu dibayarkan dan juga belanja kebutuhan pokok. Bayar listrik, bayar air, bayar SPP, bayar les anak ya, dan lain sebagainya. Terus jangan lupa juga kamu harus menyisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras dicek lagi, terus minyak dicek lagi, sabun, sampo, dan lain sebagainya. Jangan sampai hal-hal yang mendasar tersebut nanti malah tersisih dengan hal-hal yang tidak mendasar. Akibatnya apa? Nanti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, nanti utang lagi. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Tips terakhir, jangan lupa budgetin untuk entertain. Mungkin bagi beberapa orang kayaknya itu nggak penting gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak dibudgetin ternyata ngerogotin untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah itu bisa bahaya. Selain itu, kalau misalkan kamu tidak membudgetkan untuk entertain dan juga hanya fokus pada saving, investasi, dan juga untuk memenuhi needs atau kebutuhan mendasar atau kebutuhan pokok, maka takutnya nanti kamu nggak jadi relax, nggak jadi happy, dan kamu nggak bisa menikmati hidup dengan baik. Budget entertain nggak selalu mahal kok, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan juga lifestyle kamu tentunya. Contohnya apa? Misalkan kamu budgetin untuk nonton sebulan sekali dengan budget 50.000. Ada kan bioskop seharga 50.000 karena biasanya pasti boring atau bosan banget kalau hanya nonton TV di rumah pakai Netflix. Netflix juga harus masuk ke biaya entertain ya, jangan lupa. Kemudian pertanyaannya adalah, boleh nggak kalau misalkan biaya entertain kita itu mahal? Jadi kayak misalkan saya mau liburan ke luar negeri setahun sekali. Bisa banget. Tentunya kamu harus menyusun strategi ya untuk menganggarkan biaya liburan atau biaya entertain ini yang agak mahal. Ya, jadi harus disusun strategi dengan lebih detail.
Strateginya apa? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Please enjoy dan jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan, kamu bisa komen di kolom komentar atau isi form yang ada di deskripsi, ada linknya di situ. Dan see you next time. Thanks.